Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di hari yang baik, hari Jumat. Berada di tempat yang baik, Masjid Baitullah. Yang kita baca adalah kalimat-kalimat yang baik, membaca sholawat, membaca istighfar, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir, dan lain sebagainya. Bahkan yang kita dengarkan pun adalah kalimat-kalimat yang baik. Karena itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang saat berada di Taif dilempari oleh kaum orang-orang kafir, mengalir darah dari pelipisnya, mengalir darah dari kakinya. Bahkan malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, seandainya kau mau, tunjuk gunung mana yang akan saya timpakan kepada mereka. Nabi tidak mau. Kamu punya doa, dan doa itu diakui oleh Nabi, dan doa itu disimpan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Syafa'atan li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Karena itu senantiasa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi dalam hadis, pesan kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia itu ibarat perantau, ibarat pengembara. Orang yang merantau pasti yang ada di benaknya adalah memikirkan pulang kampung. Sejauh manapun kita yang namanya perantau, pasti di dalam benak kita berpikir akan pulang kampung dan menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Hidup di dunia yang sekarang kita jalani ini adalah perantau. Kita akan kembali kepada Allah, kita akan pulang kepada Allah. Yang perlu kita pikirkan adalah menyiapkan bekal nanti untuk pulang kampung. Aneh kalau ada orang yang merantau tapi dia tidak pernah memikirkan pulang kampung, gak pernah cari bekal. Modalnya modal nekat. Terserah besok pulang kampung mau bawa apa, terserah. Itu adalah orang yang tidak normal. Karena itu seandainya di antara kita ada yang sekarang ini masih hidup, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan kemudahan, istri dan anaknya semuanya ada, tapi yang ada di benaknya dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan pulang.
Dan saat pulang itulah kita harus membawa bekal sebanyak-banyaknya. Dan setiap perantau dalam perjalanan itu pasti mempunyai tiket. Di dalam tiket itu ada namanya. Nama Sujai misalnya, berasal dari tanah, lalu perjalanannya kemana, tempat tinggalnya di planet bumi, tujuannya kemana, nanti pulang kampungnya 2, kalau tidak surga pasti neraka. Kalau tidak neraka ya pasti surga. Itu adalah tujuan akhirnya. Itu tiket yang selama ini kita tunggu-tunggu. Dan tiket itu tidak akan pernah diterima oleh kita. Saat nanti tiket itu kita terima langsung dilihat oleh malaikat maut, dijemput langsung. Gak ada pemberitahuan tapi dijemput langsung. Ya'ti baghtatan. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian datangnya adalah tiba-tiba, tidak pernah direncanakan, dan semua pasti akan pulang ke rahmatullah. Bayangkan malaikat maut memandangi wajah manusia kita nih semua. Dalam sehari kata Nabi, malaikat maut melihat wajah-wajah manusia ini sebanyak 70 kali dalam 24 jam. 24 jam kita dikasih waktu oleh Allah, dilihat oleh malaikat maut 70 kali. Setelah saya hitung-hitung, dikalikan jam, dikalikan menit, dibagi 70, sekitar 20 menit. Itu malaikat selalu melihat kepada kita. Apakah sudah datang waktunya ataukah belum? Dan itu kita selalu dilihat. Karena itu yang penting yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita ini untuk bekal hidup nanti. Di dalam hadis Muslim dijelaskan, idza matal insan, ketika manusia itu mati, in qata'a amaluhu, terputuslah semua amal perbuatannya, illa min salasin, kecuali 3. Yang salah satunya adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini merupakan sedekah yang dampaknya, manfaatnya bisa dirasakan langsung sebelum hisab. Dan ini semua manusia yang sudah mati menyesal kalau tidak melaksanakan sedekah. Dan ini pun digambarkan di dalam Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saat itu lari seseorang dari saudaranya. Saat nanti di padang mahsyar nanti kita sudah check in di kuburan, lalu kita dikubur, ditanya oleh petugas dengan malaikat mungkar wa nakir, lalu kita dikumpulkan dalam satu padang mahsyar. Disitulah nanti sangat tergantung kepada amal perbuatannya. Kita ketemu dengan saudara kandung kita lari, wa ummihi wa abi, kita pun ketemu dengan ibu kita, ketemu dengan ayah kita, tapi mereka lari. Wa sahibatihi wa bani, sahibah, kalau suami ketemu dengan istrinya, kalau istri ketemu dengan suaminya, ketemu tapi mereka lari. Wa bani, putra-putri kita yang dulu kita sayangi, yang dulu kita didik, yang dulu kita ajarkan mereka, saat itu ketemu dengan kita tapi mereka lari. Apa yang bisa menyelamatkan di situ? Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi. Setiap seseorang saat itu sangat tergantung akan bernaung di bawah sedekahnya. Seandainya amal jariyah yang pernah kita sedekahkan untuk masjid ini, para pendiri Masjid At-Taubah ini, siapapun kita, sebesar apapun kita, ada sumbangan di dalam Masjid At-Taubah ini, maka itu nanti akan menolong kita. Kita akan bernaung di bawah sedekah kita. Bahkan saat itu mereka menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas solihin. Mereka menyesal digambarkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa anfiqu, nafkahkanlah
mimma razaqnakum, dari apapun yang telah kami berikan rizki kepada kalian semua. Kapan dinafkahkannya? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian semua kematian. Kenapa harus kita infakkan sebelum kematian? Karena mereka akan menyesal. Fayaqula, mereka akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya kau tangguhkan saja ajalku, ila ajalin qarib, beberapa saat. Ya Allah, jikalau seandainya umur saya ini dipending saja 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan 1 jam, apa yang akan dia lakukan? Fa as-sadaqah, saya mau bersedekah, saya mau infak, saya akan keluarkan zakatnya. Wa akun minas solihin, dan saya pun akan menjadi orang-orang yang soleh. Sudah mati mereka menyesal. Yang pertama kali akan dia lakukan adalah sedekah. Kenapa? Saat itu sedekah langsung bisa dirasakan, belum dihisap. Tapi kita akan bernaung di bawah sedekah kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca manfaat sedekah ini begitu luar biasa, begitu banyak sekali. Yang salah satunya adalah as-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah ini akan menolak bala. Di antara kita, barangkali kita mau bekerja keluar kota ataupun mau ke kantor, kita sisihkan beberapa rupiah di jalan, ketemu dengan orang, insya Allah akan selamat. Seandainya hari ini kita mau kerja dan sudah tercatat di lauh mahfuz bahwa kita akan terjadi kecelakaan, lalu kita sedekah di jalan, insya Allah akan selamat karena dengan sedekah itu. Apakah pernah ada cerita? Ada. Di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Sulaiman menginstruksikan kepada burung, wahai perbanyak anak, perbanyak umat, termasuk salah satunya adalah burung. Burung akhirnya dia bersarang dalam satu pohon yang cukup rindang, yang di bawahnya adalah ada satu rumah yang berpasangan suami istri, yang istrinya dalam keadaan sakit. Namanya istri dalam keadaan sakit, dia pengen apa aja. Melihat burung di atas yang sedang bertelur, dia menyuruh suaminya untuk mengambil telur itu. Diambil yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bahkan burung pun marah datang kepada Nabiullah Sulaiman. Saya ingin memperbanyak umat, tapi lantaran ada hambamu seorang manusia, burung telur saya ternyata diambil setiap hari. Akhirnya dia marah dan Nabiullah Sulaiman pun kirim jin dari masyrik dan dari maghrib. 2 jin suruh duduk di atas. Wahai jin, saat nanti ada manusia yang naik untuk mengambil telur ini, jangan banyak tanya, pegang saja, lemparin dia. Saat itulah hari yang keempat, biasa sang istri minta telur lagi, lalu sang suami pun gak tega, dia mau ambil lagi telur itu. Sebelum dia mengambil telur, di depan ada orang yang meminta-minta. Dia kasih dan dia katakan, mohon doanya ya, didoakan. Dia berilah beberapa potong roti, dia sedekah, lalu dia naik. Saat dia mau mengambil telur, jin siap untuk menerekamnya, untuk memegangnya. Maka ternyata jin ini justru diambil, dipegang oleh malaikat yang Allah kirimkan. Dipegang jin dan dilemparkannya ke tempat masing-masing. Lalu disitulah jin pun marah, burung pun marah. Katanya sudah kirimkan jin, tapi ternyata jinnya adalah diangkat, dilempar oleh para malaikat. Kenapa? Begitu Rasulullah Nabiullah Sulaiman bertanya kepada Allah, kenapa kok kiriman jin saya itu diangkat oleh malaikat? Apa kata Allah? Karena hambaku itu telah melaksanakan sedekah, jadi bisa menolak bakhla. Jemaah yang dirahmati Allah, adakah lagi kata Nabi, dawu mardakum bis sedekah, obati penyakitmu dengan sedekah. Dan ini luar biasa banyak ceritanya. Obati penyakitmu dengan sedekah. Di antara kita sudah ke dokter, sudah ke medis, bahkan alternatif kita laksanakan, tapi tak kunjung sembuh penyakit kita.
tidak sembuh-sembuh penyakit kita. Pada hakikatnya itu adalah ujian dari Allah, belum waktunya. Tapi salah satunya kata Nabi, obati penyakitmu dengan sedekah. Maka ada orang dari Arab Saudi yang sudah terkena penyakit parah datang ke Amerika untuk berobat. Sampai di Amerika ternyata kata dokter pulang aja. Pokoknya enak makan, enak tidur, balik aja ke tempat. Biasanya dokter kalau sudah bilang begitu umurnya tidak akan pernah panjang, tidak ada harapan. Lalu dia pulang, ingat hadis Nabi, lalu dia bikin makanan, dia bersedekah kepada anak-anak yatim, sedekah kepada yatim dan duafa. Dia laksanakan itu dengan niat satu, untuk mengobati penyakitnya. Ternyata beberapa saat, beberapa minggu, beberapa bulan dilaksanakan sedekah itu. Lalu begitu dicek penyakitnya ternyata sembuh. Kenapa? Itulah faktor keyakinan kita. Kadang-kadang di antara kita justru yang berbicara, ustadznya yang menyampaikan. Kadang-kadang keyakinannya kurang. Justru jamaah yang biasa-biasa saja, tidak bisa baca Quran, tapi dia dengarkan hadis itu, dia amalkan hadis itu. Ternyata mereka meyakini dan bermanfaat, dan memang penyakitnya pun hilang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah ini merupakan amal yang langsung diterima, dirasakan sebelum dihisab. Yatsba'ul mayyit thalathun, yang akan mengikuti mayat saat diiring, diarak ke keranda, dikubur. 3 yang mengiring kita. Ahluhu, keluarganya, istrinya, anaknya, menantunya, teman-teman kantornya yang ikut ke kuburan. Wa maluhu, hartanya juga ikut. Bahkan kendaraan dinasnya ikut. Cukup di tempat parkiran. Dan yang ketiga adalah amaluhu, amal perbuatannya. Fa yarji'u thnani, yang kedua pulang. Keluarganya, ahluhu pulang. Dan hartanya juga pulang. Fayabqa wahid, yang tetap di situ menemani kita dengan setia satu, yaitu amal perbuatannya. In khairan fa khairun, jika amal kita baik maka akan baik kita ditemani. Wa in syarran fa syarrun, jika perbuatan kita jahat maka kita akan ditemani dengan perbuatan-perbuatan jahat. Faman ya'mal mithqala habbatin khairan yarah, barang siapa yang melakukan sekecil apapun merupakan kebaikan, yarahu, Allah akan perlihatkannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan sekecil apapun kejahatan, maka pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang terpenting bagi kita adalah jangan sekali-kali kita pulang kampung kalau kita belum siap bekal. Bekalnya diantaranya yang akan kita bawa kain kafan, amal perbuatan, dan iman. Jangan sampai iman ini kita lupa. Dan jangan sampai kita berani pulang kampung sebelum saat kita pulang kampung kita biasanya kunci pintu, matikan lampu, dan apapun kita persiapkan. Dan jangan sekali kita berani pulang kampung mati sebelum apa yang pertama, apakah istri kita sudah kita didik dengan pendidikan agama? Apakah istri kita sudah dikasih nafkah lahir dan batin? Apakah istri kita sudah diberikan pakaian sandang dan papan? Apakah istri kita sudah diberikan kasih sayang? Itu harus selesai dulu. Termasuk putra putri kita. Apakah putra putri kita sudah didik dengan pendidikan agama? Termasuk harta kita. Apakah harta yang kita miliki sekarang ini sudah kita dikeluarkan zakatnya? Sudah kita sisihkan di jalan Allah? Kalau itu semua sudah selesai, maka aman insya Allah kita akan pulang kampung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia digambarkan dalam Al-Qur'an sangat singkat. Kal gharib, seperti orang yang merantau, au abiri sabil, atau hanya lewat saja. Masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang, itulah kehidupan dunia. Dan yakin
bahwa begitu sedikitnya, bahkan digambarkan dalam Al-Quran, fal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa memikirkan, melihat apa yang akan dilakukan untuk hari esok. Jadi bahwa kita hidup di dunia ini menjelang kiamat, menjelang kematian itu diibaratkan besok. Tidak hanya beberapa jam saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup, mari kita perbanyak bekal sebanyak-banyaknya. Jangan tinggalkan semua perintah Allah, jauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita diberikan rezeki oleh Allah, sisihkan untuk wakaf, bangun masjid. Man bana masjidan banallahu baitan mithlahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah bangun gedung di dalam surga yang sama. Kenapa? Karena itu adalah bekal kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah